yang taubat itu syaratnya 3. Ya, pertama menyesali telah berbuat dosa seperti itu. Ngomongnya cuma ke Allah, nggak usah diunjukin pada orang, nggak usah ngomong Pak RT saya nyesel, nggak usah Pak RT ya, tapi langsung ke Allah, ya Allah hamba menyesal telah melakukan perbuatan ini. Itu syaratnya taubat, menyesal terhadap perbuatan dosa. Nangis kalau perlu, tangisin itu dosa. Ya, sahabat-sahabat Nabi kalau ingat kelakuannya di masa lalu, itu sholat udah pada tersungkur, pada nangis. Sayyidina Umar, orang yang begitu gagah, ya kan, terkenal dengan sayatan pedangnya yang saat itu nggak ada manusia berani karena saking perkasanya Sayyidina Umar. Tapi kalau lagi baca Al-Quran, ingat dosa, nangis. Ya, bahkan beliau beberapa kali jatuh tersungkur akibat saking takutnya dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Nah, itu syarat taubat yang pertama. Kedua apa? Berjanji untuk tidak mengulangi. Saya janji ya Allah, saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Ya. Janjinya juga kepada Allah saja. Yang ketiga, mengisi kebaikan sisa hidupnya itu. Apa saja yang bisa dilakukan supaya nggak balik lagi ke sono, diisi dengan kebaikan. Sholatnya dirajinkan, ngajinya dibanyakin, sedekahnya, terus amal-amal saleh untuk nutupin. Karena nanti salah satu fungsinya amal-amal saleh itu tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan jahatmu, perbuatan jelekmu di masa lalu dengan kebaikan, ganti. Nanti tamhuha, ini perbuatan baik akan menghapus mereka juga. Ya, jadi ada dosa-dosa yang tanpa kita harus minta ampun, itu yang kecil-kecil, dosa-dosa kecil itu terhapus dengan amal saleh kita. Jadi kalau kita sering beramal saleh banyak kebaikan-kebaikan kita, itu dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari kadang-kadang kita lakukan, itu dengan sendirinya dia akan hapus. Tapi kalau dosa-dosa besar seperti ini tidak bisa terhapus dengan amal soleh, makanya harus taubat. Belum bisa sholat kita ngapusin, sedekah kita menghapus dosa-dosa besar, nggak bisa. Nah, dosa besar itu harus ditaubatin di hadapan Allah, baru kita akan diampuni oleh Allah. Kalau kita belum taubat, apa akibatnya? Sholat nggak diterima, sholat kita nggak diterima. Sholat udah kita rajin, tapi gara-gara nggak pernah mengungkapkan penyesalan kepada Allah, nggak pernah berjanji kepada Allah, taubat itu, maka itu membuat sholat kita tidak terima, puasa kita nggak terima, haji kita nggak diterima. Alhamdulillah, ya, capek kita rasa, kita sangka kita udah baik di hadapan Allah, tapi ternyata ada yang mengganjal, yang membuat semua kebaikan kita justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesali itu, menyesali perbuatan. Sholat taubat, ya. Kita tunjukkan dengan, ya cukup dengan sholat taubat. Sholat taubat itu diseringin kalau bisa kita tiap hari, ya tiap hari sholat taubat, sholat hajat. Dia kan 2 rakaat aja cukup. Oleh sunatan taubat rakaat ini, lillahi ta'ala, diri 2 rakaat. Nah di sujud-sujudnya kita minta ampun, ya Allah, saya telah berbuat begini dulu, begini, ampuni ya Allah dosa saya. Jangan dia masih nempel di hati saya, ya. Karena dia menempel, engkau tidak terima amal-amal saya, ya Allah mohon, gitu. Ngomong sama Allah, itu taubat, ya. Kita melalui salat taubat, kemudian bermunajat.